Mari kita satu dalam doa. Pujian, syukur, dan terima kasih kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kasih-Mu yang luar biasa telah memelihara seluruh kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh bersekutu dengan-Mu dalam ibadah kebaktian sektor ini. Kami sungguh merindukan Tuhan, berkat-Mu memenuhi seluruh kehidupan kami, dan mengandalkan firman-Mu kami akan melangkah dan berpengharapan yang penuh bahwa hidup masa depan akan lebih baik daripada hidup kami kini. Oleh sebab itu, ketika kami bersekutu dengan-Mu lewat ibadah kebaktian sektor ini, berkat-Mu memenuhi persekutuan kami. Terutama ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami dibangkitkan berpengharapan yang baru tentang hari esok. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam ibadah sektor ini kita akan menyambut khotbah untuk kita terambil dari kitab Wahyu dalam bahasa Batak Pangkapon, dari pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Inilah firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Saya bacakan ayat yang ketiga kembali. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Wahyu adalah kitab yang melengkapi Alkitab, yang mengajarkan perihal keadaan manusia di balik kehidupan saat ini. Pengharapan umat manusia dipastikan dalam kitab Wahyu. Kekuasaan Tuhan digambarkan dengan sangat luar biasa, bahkan di luar jangkauan pemikiran manusia. Kekuasaan Tuhan yang tidak ada duanya itulah yang menetapkan bahwa dari manusia, dari segala suku dan bangsa ini akan ada kelak yang menerima kehidupan yang kekal. Oleh karena itu tidak boleh salah satu bangsa atau salah satu suku bangsa yang mengatakan atau menganggap bahwa surga itu hanyalah milik mereka. Tuhanlah pemiliknya yang berdaulat, membuat siapapun boleh tiba di sana sesuai dengan kehendaknya. Saudara-saudara, dalam penglihatan Yohanes pada kitab Wahyu ini diperlihatkan Tuhan kepadanya suatu proses pengadilan Tuhan akan dunia ini. Akan terjadi pengadilan dunia ini oleh Tuhan. Di kehidupan kini kita sering mendengarkan bahwa pengadilan yang akan Tuhan lakukan adalah pengadilan yang terakhir. Di sini semua orang akan diperhadapkan kepada Tuhan, serta akan mendengarkan suatu keputusan Tuhan yang mutlak tentang bumi ini maupun tentang manusia, setiap pribadi, dan keputusan ini adalah mutlak milik Tuhan. Pada situasi itu, segala sesuatu di sana sudah terlambat, tak ada lagi artinya kata penyesalan atau pertobatan. Sidang sudah dimulai, dan keputusan hanya ada 2, yakni hidup atau mati, surga atau neraka. Tak ada keputusan alternatif atau keputusan yang abu-abu. Secara khusus Bapak Ibu Saudara-saudara, pada Wahyu pasal 7 1 sampai dengan 3 ini menekankan keputusan Tuhan tentang bangsa Israel. Gambaran pengadilan ini memang sungguh amat menakutkan.
Bumi dipandang dari 4 penjuru, dan 4 malaikat menahan 4 penjuru angin bumi untuk tidak bergerak, tidak bertiup di darat, laut, ataupun di pepohonan. Kemudian muncul dari arah terbitnya matahari seorang malaikat membawa meterai Allah. Dan ia berseru dengan suara yang sangat nyaring kepada 4 malaikat yang ditugaskan untuk menghancurkan bumi, laut, dan pepohonan. Mereka berkata, "Jangan merusakkan bumi, laut, dan pepohonan sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Meterai adalah cap yang menetapkan bahwa keputusan Tuhan itu sah dan berlaku untuk semua. Malaikat yang ditugaskan merusakkan bumi, laut telah siap melaksanakan tugasnya. Tetapi hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya dan orang-orang beriman harus dimeteraikan dahulu. Barulah malaikat penghancur itu melaksanakan tugasnya. Saudara-saudara, meterai itu harus kita terjemahkan sebagai tanda Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus Kristus untuk menolong, menuntun, menyertai semua orang percaya kepada Tuhan. Walaupun harus melewati berbagai rintangan, pergumulan, penderitaan, dan mereka dinyatakan sebagai pemenang. Seperti yang pernah kita nyanyikan di dalam buku ND kita, nomor 251 ayat 1 dalam bahasa Batak disebut, "Namo nangido namu semangaton perbueni hau hanguluani dang jadi idau nahamagoan nang hamatian padua honi aide batana papas rohana mabelakana totong tiur mabelakana totong tiur." Dalam terjemahan bebasnya dalam bahasa Indonesia kira-kira seperti ini. Mereka yang telah menang berjuang di tengah-tengah kehidupan dunia ini dengan setia sampai mati, beriman kepada Tuhan. Mereka dengan tuntunan Roh Kudus, dengan pertolongan Roh Kudus dinyatakan sebagai pemenang. Bagi mereka dijanjikan kehidupan yang kekal, keputusan mutlak untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan di keabadian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sesungguhnya proses pengadilan dunia ini sudah dimulai dan sedang berlangsung. Semua kita manusia harus menyadari bahwa setiap peristiwa yang terjadi adalah merupakan cara Tuhan untuk mengingatkan kita manusia agar berhenti berbuat dosa dan berhenti berbuat kejahatan. Bertobatlah selagi masih ada kesempatan di hadapan Tuhan. Berhenti menjadi hamba-hamba dunia dan menjadi hamba-hamba hawa nafsu duniawi. Karena dunia ini pastilah akan dibinasakan. Jangan sampai terlambat, saudara-saudara. Waktu berlangsung secara terus-menerus. Setiap orang yang tidak dimeteraikan dengan tanda-tanda Roh Kudus pastilah akan binasa bersama dunia ini. Tetapi setiap orang percaya dan orang beriman kepada Yesus Kristus akan hidup bersama-sama Tuhan di keabadian. Tentulah kita semua merindukan hal itu bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, mari berjuang dalam kehidupan ini. Tidak akan pernah bisa kalah, walaupun harus menghadapi rintangan, tantangan, dan ancaman. Percaya senantiasa kepada Tuhan sampai dengan akhir hayat. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami, memberi harapan, semangat bagi kami untuk tak melangkah, mengandalkan pertolongan-Mu. Jadikan kami Tuhan menjadi pemenang. Walaupun sulit perjuangan yang harus hadapi di dunia ini, kami hadapi di dunia, dan bahkan tidak mungkin kami lakukan untuk berjuang menjadi pemenang tanpa pertolongan-Mu. Karena itu tuntun kami Tuhan, arahkan hidup kami Tuhan, supaya kami bersandar kepada kekuatan kasih-Mu dan senantiasa merendahkan diri di bawah kuasa Tuhan, berharap sepenuhnya hanya dengan pertolongan-Mu saja kami boleh menjadi pemenang, berharap sepenuhnya bahwa surga dan keabadian itu hanyalah anugerah-Mu bagi orang-orang yang beriman kepada-Mu. Terpujilah Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.